jawabannya secara sharih di dalam Al-Quran. Secara prinsip iya, tetapi jawaban secara sharih itu tidak semua, bahwa tentu an-nusus mahdudah kan begitu. Teks itu terbatas itu. Oleh karenanya baginda Nabi mengajarkan tentang bagaimana kerangka sahabat itu sudah dilatih oleh Nabi itu. Untuk berijtihad, oleh baginda Nabi diajarkan bermusyawarah dan lain semacamnya. Diajarkan tentang bagaimana menangkap ilat-ilat hukum itu. Kenapa ini diharam? Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat itu, Al-Quran itu, yang kemudian mencantumkan ilatnya. Kenapa ini diharamkan? Karena begini itu ada. Sehingga itu menjadi panduan, menjadi prinsip awal, prinsip dasar untuk kemudian para ulama sahabat dan ulama berikutnya itu berijtihad. Secara prinsip di Al-Quran itu ada. Coba saya kasih contoh. Saya pernah baca di dalam Ta'lilul Ahkam As-Salabi itu bagus itu kalau kalian ingin mengetahui bagaimana al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman itu. Pernah suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan perempuan pergi ke masjid salat berjamaah. Itu salat berjamaah. Jadi bagaimana waktu itu sangat menentukan. Dulu awal-awal ziarah kubur tidak membolehkan. Ketika keimanan seseorang itu belum kuat. Ketika sudah tahu caranya dan tujuannya untuk litadzakuril maut dan lain semacamnya, diperbolehkan. Dulu baginda Nabi pernah membolehkan perempuan pergi ke masjid malam-malam berjamaah dan semacamnya. Kemudian karena sudah tahu ilmunya, tahu bagaimana perempuan itu seharusnya berpakaian dan semacamnya. Setelah Rasulullah wafat, banyak perempuan-perempuan ke masjid itu pakai harum-haruman wangi-wangi. Apa kata Sayyidah Aisyah? Andaikan baginda Nabi hidup hari ini, niscaya Nabi akan melarang lagi perempuan pergi ke masjid. Itu Nabi ngajarkan itu. Jadi sahabat itu sudah diajarkan kerangkanya itu. Bagaimana cara menjawab persoalan-persoalan yang tidak ada. Saya kasih contoh misalnya. Sahabat mengajarkan dan itu turun-temurun. Kasus pembukuan Al-Quran. Tadwinul Quran. Itu Sayyidina Umar berapa kali minta ke Sayyidina Abu Bakar itu untuk dibukukan ketika perang Yarmuk banyak hafidul Quran wafat itu. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar ketika itu? Kaifa naf'alu ma fa'ala Rasulullah? Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang malam yaf'al Rasulullah? Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Nah, tetapi kan sahabat sudah dikasih kerangkanya oleh baginda Nabi itu. Sekali lagi betul. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ma farratna fil kitab. Kemarin saya jelaskan ma farratna fil kitab min syai' dan semacamnya. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an, tetapi ada caranya. Bisa dengan cara melalui penjelasannya oleh Rasulullah. Bisa penjelasannya dengan ijma, dengan qiyas dan lain semacamnya. Dengan qiyas itu adalah ya bagaimana mendialogkan sesuatu yang ghairu mansusah ila amrin mansusin begitu. Jadi tidak semua kita ini kan kadang dibuat ini juga, ini tidak dikerjakan Rasulullah semacamnya. Coba saya kasih kasus ta'addudul jum'ah. Salah satu alasan dulu ta'addudul jum'ah itu harus fi baladin wahid itu kan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Orang-orang dulu pada masa Nabi semuanya ke Madinah, kan begitu itu. Satu masjid, makanya kadang berangkat subuh, kadang Kenapa misalnya kasus kalau lebaran pada hari Jumat, maka untuk ahlul badiyah tidak perlu Jumatan karena memang jaraknya jauh. Mereka kadang berangkat subuh saja masih terlambat itu. Dan kalau kalian masjidnya di depan pakai dalil yang Jumat kalau Idul Lebaran hari Jumat ndak usah sholat Jumat, sholat ganti duhur itu. Kalian sama dengan misalnya
sholat di rumah karena ada mator hujan, jemaah sholat di fil hador karena mator, alasan hujan. Itu kalau itu harus, saya kadang mikir begini, saya sempat menyoal teman-teman itu. Coba, kondisi dulu mator hujan itu menjadi ilat, menjadi uzur sholat, itu tahu enggak kenapa? Dulu itu perjalanan sahabat mau sholat saja, coba dipelajarin itu sejarahnya. Belum lagi tidak ada lampu dan semacamnya, kan begitu itu. Nah, kalian rumah masjidnya di samping rumah, hujan, hadisnya jelas. Tak bisa begitu. Nah, makanya harus belajar taklilul ahkam, itu harus belajar. Jadi tidak semua apa yang dulu terjadi kemudian semuanya bisa diterapkan hari ini tanpa melihat ilahnya itu. Bermasalah itu nanti. Makanya penting ada yang memang betul, ada yang mu'allalah, ada yang ghairu mu'allalah itu. Tapi biasanya apalagi kaitannya dengan fikih, fikih itu mesti yang dilihat itu ada ilahnya itu. Ilah itu di dalamnya mesti ukurannya adalah maslahah mudhar. Karena makanya ulama kan coba sekarang itu kan ada ilmu maqasidus syariah. Dari mana mereka menemukan konsep ilmu maqasidus syariah itu? Dari Al-Qur'an. Jadi ulama setelah meneliti Al-Qur'an itu punya kesimpulan bahwa agama ini tujuannya adalah hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nasal, hifdzul akal, dan hifdzul apa lagi? Hifdzul mal, begitu itu. Dari mana? Larangan murtad, larangan membunuh orang, wala taqtulu itu. Larangan berzina itu. Larangan begitu itu, larangan membunuh, wala taqtulu, as-sariqu mencuri, itu kan kaitannya dengan uang dan semacamnya. Jadi Al-Qur'an ini kemudian yang cuman seberapa 30 juz, coba hitung berapa tafsir yang lahir dari itu, dari pemahaman-pemahaman yang berbeda dan semacamnya. Jadi betul Al-Qur'annya memang sudah sempurna. Agama ini sudah sempurna, kita harus meyakini bahwa agama ini soleh likulli zaman wa makan, kita pasti yakin itu. Tetapi untuk soleh likulli zaman wa makan itu agama ini butuh rasul untuk tablighur risalah. Setelah rasul butuh ulama sebagai warathatul anbiya. Jadi ndak Al-Qur'an datang ndak ada membutuhkan nabi untuk menyampaikan itu. Yang memberikan pemahaman. Kan dulu kan sahabat-sahabat sering kali ndak paham ini. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, turun lagi ayat, atau kadang dijelaskan oleh kan di dalam Al-Qur'an kan ada yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ini, anil ahillah, dan lain semacamnya. Nah, itu kadang setelah dijawabannya itu dikasih kenapa ini diharamkan. Misalnya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu. Oh, karena ini termasuk begitu. Nah, ulama akhirnya mencari ilatnya itu. Kenapa khamr diharamkan? Nah, itu ulama beda-beda. Oh, karena ketika itu yang diharamkan itu khamr yang terbuat dari anggur. Gimana kalau tidak terbuat dari anggur tapi mabukkan? Oh enggak, ini min amali syaiton. Apapun yang min amali syaiton haram. Begitu itu. Oh enggak, ini karena iskarnya. Itu beda-beda ulama menangkapnya. Jadi khamr itu diharamkan itu karena apanya itu beda-beda. Maka kalau ada hari ini orang nyabu-nyabu enggak haram, itu boleh jadi karena menganggap yang dihamarkan khamr itu adalah khamr yang terbuat dari anggur. Kalau yang lain enggak kan begitu. Nah itu yang tadi yang tekstual itu. Yang Al-Qur'an kan turun dalam kondisi bagian begitu. Nah itu penting, Al-Qur'an ini turun dalam kondisi apa, kadang dalam kondisi yang lain tidak berlaku. Makanya ada takhsis dan lain semacamnya. Nah sekali lagi saya sependapat bahwa untuk urusan ibadah memang relatif tidak berkembang. Karena rata-rata qot'i. Itu rata-rata qot'i. Jadi
usulul ibadat la majala lil ijtihad. Ulama sudah memberikan kerangka itu. Usulul ibadah, dasar ibadah itu tidak boleh dijtihadi, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Itu. Termasuk usulul muamalah itu la majala lil ijtihad. Akidah juga la majala lil ijtihad karena sudah qat'i itu, sudah menjadi syariah itu. Tetapi yang kemudian dhanniyah, kaifiyatul ibadat, kenapa sholat beda-beda, ada yang tahiyatnya muter-muter, ada yang begini, ada itu. Ada yang tangannya itu adalah kaifiyatul ibadat dan itu majalul ijtihad. Maka saling menghargai. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, harus saling menghargai. Tetapi kalau ada yang berpendapat sholat 5 waktu tidak wajib, itu pasti salah. Pasti, itu sesat gitu. Kalau saya, kita toleransi, enggak, itu sesat. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa puasa Ramadan tidak wajib, sesat. Jadi enggak, kita harus menghargai ini ikhtilafu ummati, bukan gitu. Ikhtilafu ummati itu fi majalil ijtihad itu. Yang rahmah itu. Kalau sudah usul, sudah bicaranya sesat atau tidak sesat. Makanya ketika kemarin kita berbicara tentang ajaran Bahai itu, saya katakan kalau ini bagian dari Islam sesat, selesai. Udah menyimpang. Kenapa? Karena puasanya 19. Dan macam-macamnya itu selesai. Tetapi kalau tidak bagian dari Islam, lain masalah kan begitu. Nah itu ada ilmunya seperti itu dan itu diajarkan oleh baginda Nabi. Kalau yang sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum itu, apa yang sudah disampaikan dengan prinsip-prinsipnya di dalam Al-Quran, itu sepanjang zaman. Makanya agama ini diidentik dengan soleh di kulli zaman wa makan, karena mampu menjawab sampai hari kiamat. Sudah selesai, secara prinsip sudah selesai. Apa yang tidak bisa dijawab, insya Allah bisa semua. Kalau tidak bisa dijawab, itu bukan agamanya yang bermasalah, ustadznya yang tidak paham itu. Jadi kalau kok ustadz tidak bisa jawab, katanya al-yauma akmaltu lakum, itu bukan agamanya yang bermasalah, ustadznya tidak benar belajarnya, kan begitu. Jadi kalau ada persoalan tidak terjawab, itu bukan agamanya yang bermasalah. Kemampuan ulamanya ini di dalam menjawab persoalan itu. Makanya estafet keulamaan ini harus terus dilestarikan sebagai warasatul anbiya, dan tentu agama ini akan tetap tentu ya'lu wa la yu'la alaih, tetap akan soleh likulli zaman, selalu merespon perkembangan zaman dan semacamnya. Tetapi sekali sama perdebatan, saya kasih contoh misalnya perdebatan politik. Apakah Islam memiliki sistem politik baku misalnya? Itu akan terjadi perdebatan itu. Kalau merujuk kepada Al-Quran, ada yang mengatakan punya, yaitu khilafah. Masa sekelas sistem politik saja tidak punya? Wong cebok saja ke kamar mandi ada hukumnya, diajarin. Masa hal penting begini enggak? Ada yang mengatakan yang syukuran tidak punya agama Islam itu dinun, bukan daulah, kan begitu itu. Ada kalau kita memahami bahwa Al-Quran memang tidak memberikan sistem baku tentang politik di dalam Islam itu. Tetapi Islam mengajarkan prinsip di dalam berpolitik. Ada syura, ada adalah, ada musawah dan semacamnya, itu prinsip. Soal bentuknya seperti apa silahkan bermusyawarah. Apalagi urusan umur dunyawiyah kan begitu, silahkan bermusyawarah. Ya, manusia ini dikasih akal untuk berpikir, tetapi agama datang untuk memberikan kerangkanya agar pikiran kita ini tetap di dalam panduan agama. Jadi saya kira sahabat-sahabat setelah diajarkan oleh baginda Nabi untuk berijtihad, cuman dulu ketika sudah beda pendapat bisa langsung ke Nabi kan begitu. Tapi sudah diajarkan itu perangkatnya. Sahabat banyak coba pelajarin itu. Sahabat banyak berbeda pendapat, kemudian termasuk masih masa Nabi itu. Mereka berijtihad,
terkadang berbeda dengan Nabi pun. Beberapa kasus di dalam kasus al-hibrah dan semacamnya, urusan-urusan duniawiyah, banyak kadang tidak sama dengan keputusan Nabi itu. Saya kira begitu. Terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menjawab pertanyaan dari teman kita, Kang Lukman. Bagaimana Kang Lukman? Cukup? Baik, untuk waktu masih ada 6 menit. Bagaimana? Teman-teman, silakan untuk Putri PPPP kembali naros, mangga ya kesempatan. Sok. Oh, sudah habis waktunya. Belum ya, masih pengantar. Ya, Pak, gimana ya? Ya, satu lagi lah. Sok, mangga, teteh. Siapa yang tetehnya? Langsung ke kakinya. Ya. Mau ke depan mau di situ? Sok, mangga aja. Perlu diambil dulu. Waalaikumsalam. Salam sunnah. Ini Kiai, saya mau tanya. Kan tadi Kiai bilang MUI itu ada lambat dalam menentukan fatwa. Ya, menentukan fatwa. Saya tanyakan biasanya berdasarkan pengalaman Pak Kiai itu berapa lama sih komisi fatwa itu proses dalam menentukan akad? Maksudnya berapa lama, yang paling lamanya berapa? Untuk jawabannya gitu. Iya, berapa tahun misalnya? Tahu? Nah, kalau paling sebentar itu berapa? Oh iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meminta waktu, silakan baik. Baik. Sebetulnya MUI itu tidak ingin berlama-lama menyelesaikan masalah itu. Artinya tentu harus ada kepastian hukum kan begitu itu. Selama persoalan tasawurul asilahnya itu clear, tidak lama itu. Tetapi kadang ini merembet berbagai faktor dan ini menyangkut nama baik, menyangkut itu akan lama, prosesnya lama. Apalagi ini menyangkut reputasi seseorang, menyangkut itu fatwa pun bisa berubah itu. Jadi banyak pendekatan-pendekatan kayak sadu dzari'ah. Satu dzari'ah itu kan sebetulnya sesuatu yang boleh, tapi ada kemungkinan-kemungkinan yang kemudian membahayakan, itu menjadi tidak dibolehkan. Jadi tidak hanya berbicara dalil, tetapi berbicara karena sebetulnya kita punya kerangka. Di otak itu pasti yang namanya agama itu harus sesuai dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu kalau ditarik itu mesti bermuara pada darul mafasid wa jalbul masalih. Menolak kerusakan, mendatangkan kemaslahatan. Nah, ketika kemudian ada satu masalah ini ada masalahnya, tetapi ini juga ada mafsadahnya. Nah, itu kita mana yang harus didahulukan? Ada kerangkanya. Mendahulukan darul mafasidnya gitu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Anda gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian ini kan ribet itu, agak ribet misalnya. Kalau itu kan gampang, ngukurnya maslahah, mafsadah. Nah, ini ada dua kemafsadatan. Misalnya, ini ngukurnya kan tidak mudah. Maka tentu harus diambil mafsadah yang lebih ringan. Nah, itu pengkajiannya misalnya nih. Ini kalau orang dibolehkan bekerja, ini banyak yang sakit. Tapi kalau tidak boleh kerja, ini tidak bisa makan misalnya. Ini kan bertentangan antara hibdun nafas dengan hibdul mal. Mana yang harus begitu itu? Jadi kadang antara hibdul
hibdun nafas dengan hibdun din itu kadang bertentangan. Terkadang harus didahulukan nafas, tetapi dalam satu waktu juga harus didahulukan din. Saya salah satu contoh Al-Quran ngajarkan kan, kalau ada orang dipaksa, man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, enggak apa-apa bilang kafir, yang penting kalau tidak mau dibunuh misalnya. Itu kan bagian dari bagaimana menjaga jiwa sampai agama pun digadaikan tapi hatinya harus mutmainnun bil iman. Al-Quran ngajarkan begitu itu. Jadi kita akan dihadapkan nanti itu kondisi di mana tidak ideal. Misalnya nih, pengajian di pinggir jalan. Dalam satu sisi mendatangkan kemaslahatan, orang ngaji dan semacamnya. Tapi dalam satu sisi bikin orang macet. Nah, kita mau menghukumin, ini tokoh besar. Nanti kalau diharamkan, ini jadi kios. Itu jadi pertimbangan. Karena fatwa itu tidak hanya langsung berbicara ini begini, enggak. Ini efeknya apa? Nah, itu yang tidak mudah lah. Jadi pertimbangannya itu kadang, kok enggak ini, misalnya kok tidak tegas. Saya kasih contoh. Umar bin Abdul Aziz pernah dikritik sama anaknya sendiri itu. Bapak saya ini kok tidak tegas, coba saya di posisi bapak, saya haramkan ini, begini semacamnya. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Saya khawatir kalau ini tidak dibolehkan, orang akan semakin menjauh dari Islam. Jadi bukan karena Umar bin Abdul Aziz itu tidak tegas, tidak berani, enggak. Keluasannya jangan sampai gara-gara kita tegas, malah orang menjauh dari Islam. Makanya ada istilah fiqh dakwah. Jadi fiqh dakwah itu kalau menggunakan perspektif fikih kita pasti salah. Pasti salah. Karena orang seharusnya kalau fasik begini itu, dia malah didekatin, pelacur, diceramahin aja. Kan kalau fikih kita ndak zani atau wazani fajlidu, datang langsung cambuk dan lain semacamnya. Nah, makanya perlu kearifan, perlu pertimbangan dan lain sebagainya. Yang kayak begini ini seringkali disalahpahamin orang. Bukan hanya orang awam, orang berilmu pun akan salah paham. Seakan-akan kita membolehkan kemungkaran. Padahal sebetulnya kita tetap menganggap ini kemungkaran, tetapi caranya itu kadang dengan cara bertahap. Tidak langsung ini, kok tidak tegas MUI mengharamkan begini. Karena berpikir ini kalau diharamkan, ini akan menyangkut ini dan semacamnya. Dulu pernah didiskusikan di kalangan ulama tentang lokalisasi prostitusi. Boleh apa enggak? Itu perdebatannya panjang. Semuanya sepakat yang namanya zina itu haram. Kalau ada yang menghalalkan pasti salah. Sesat itu sudah jelas. Tetapi ketika dilokalkan, itu ulama beda pendapat. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya ini kalau tidak dilokalkan, ini akan menyebar kemana-mana. Sementara kalau dilokalkan, kita bukan membolehkan perzinahan. Kalau dilokalkan, ini kontrolnya lebih mudah. Nah gitu itu. Jadi sekali lagi kita jangan salah. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan boleh lokalisasi itu langsung dia tuh, wah ini membolehkan sesuatu yang diharam. Enggak. Yang namanya zinanya semuanya sepakat haram. Tetapi pendekatannya itu beda-beda. Ada pendekatan karena melihat mana maslahah lebih banyak, mana khos itu jadi pertimbangan itu. Jadi jangan, makanya nanti kalian tidak akan kagetan kalau menemukan kayak begitu. Karena sebetulnya ulama kita itu tidak berbeda soal riba haram atau tidak. Semuanya sepakat riba haram. Tetapi pendekatannya, makanya ulama mengatakan misalnya, bagaimana hukumnya kerja di bank konvensional? Ada yang mengatakan apakah halal gajinya? Pasti beda. Ada yang halal, ada yang syubhat, ada yang begini. Itu bukan dilihat dari masalah ribanya, bukan. Tetapi kondisinya yang tidak memungkinkan, dia punya anak, punya begini, jadi pengangguran itu. Oh, kok kayak tidak percaya ke rezeki Allah? Betul. Siapa yang tidak percaya? Tetapi masyarakat kita ini tidak sekuat kita lah. Bisa kadang kemudian kadal fakru ayyakuna kufra.
Itu harus jadikan pertimbangan. Jangan sampai dia berhenti menyebabkan kita malah dosa. Dengan fatwa kita dia berhenti dan di demo akhirnya jadi kafir misalnya. Jadi ulama itu berpikirnya itu memang panjang. Jadi kemungkinan-kemungkinan kalau ini haram, tentu kita punya prinsip, ini haram. Tetapi nanti biasanya memberikan solusi. Biasanya gini, setiap kali persoalan yang sudah umumul balwa, sudah merata di masyarakat, ini sebetulnya tidak boleh dalam agama. Tapi sudah tidak bisa dihindarin. Maka biasanya kita tidak hanya menjawab haram halal, mencarikan solusi-solusi. Biasanya begitu. Jadi ulama itu tidak hanya berbicara ini haram halal, enggak. Ketika sudah memasyarakat dan sudah susah dihindarin, bagaimana solusinya agar masyarakat ini tidak minimal tidak terlalu haram lah kan gitu. Saya kasih contoh misalnya nih. Di MUI itu sampai ada prinsip yang itu sebetulnya di kalangan madhab tidak dipakai itu. Tafriqul halal minal haram. Memisahkan yang halal dari yang haram. Jadi misalnya ada bank konvensional mau disyariahkan, apakah semua harta yang di konvensional itu haram? Enggak. Tafriqul halal. Mana yang menggunakan transaksi yang tidak ribawi, maka ini halal. Begitu itu. Kalau kasusnya kotoran masuk ke air ya susah karena sudah nyampur aduk itu. Tapi kalau uang kan tidak campur aduk itu. Artinya mana berapa persen yang halal, berapa, maka yang persentase halal itu ya diambil kemudian digunakan untuk syariah misalnya. Itu sebetulnya pendapatnya Ibnu Taimiyah itu. Tafriqul halal minal haram. Memisahkan yang halal dari yang haram. Tetapi ada kondisi tertentu. Jadi di dalam MUI sendiri ada istilahnya i'adatun nazar. Ada pendapat yang dulu pendapat minoritas marjuh kalah. Ini hari ini bisa menjadi pendapat yang rojih, yang menang. Kenapa? Karena kondisinya berubah. Jadi kondisi itu berubah, maka menyebabkan hukum juga berubah. Nah, sekali lagi pertimbangan fatwa itu dan tidak bisa menentukan ini sebulan selesai, 3 bulan selesai, setahun dah. Tergantung seberapa matang dan maslahahnya, bagaimana ini menimbulkan mafsadah enggak dan semacamnya. Kalau sudah oke, selesai. Apalagi misalnya ini kalau diharamkan ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Nah, bagaimana caranya? Pelan-pelan. Jadi ada yang menggunakan pelan-pelan. Itu kan fiqh dakwah Al-Quran kan ngajarkan begitu. Anda kalau cek hukum keharaman khamr itu prosesnya 4 kali. Riba itu prosesnya 4 kali yang kemudian bisa menjadi haram. Jadi Al-Quran ngajarin proses bagaimana mengharamkan sesuatu yang sudah mentradisi. Kenapa khamr itu dulu tidak langsung diharamkan? Karena ini sudah menjadi tradisi. Awalnya Al-Quran hanya menjelaskan bahwa dari inab itu rizqan hasanah, kan begitu. Sihrau sakarau rizqan hasanah, bisa memabukkan, bisa mendapatkan rezeki. Kemudian ditanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmun. Kan cuma berbicara ini ada manfaatnya, ada mudaratnya. Manfaatnya lebih besar kan begitu. Itu belum menghukumin, cuman ngasih gambaran. Yang kemudian berikutnya yang tidak dibolehkan itu dalam kondisi sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Baru terakhir dan berlaku sampai sekarang adalah innamal khamru dan seterusnya itu haram. Nah, kalau kalian pakai Al-Qur'an yang dipakai ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, kalian ngukumin yang haram itu kalau lagi sholat mabuk, di luar sholat enggak. Ini ayatnya. Itu enggak paham ilmu. Padahal itu sudah dinasah dengan ayat terakhir. Khamr juga demikian. Itu fiqh dakwah namanya. Jadi dulu hal-hal yang mentradisi itu agama mengharamkan secara pelan-pelan. Dan itulah yang ditiru oleh ulama-ulama kita termasuk di Nusantara ini. Pelan-pelan awalnya memang haram awalnya. Terus pelan-pelan setelah sudah siap baru diharamkan. Jadi saya berharap begitulah teman-teman itu jangan terlalu sebentar-bentar haram, sebentar-bentar bid'ah, sebentar-bentar syirik, jangan begitu itu. Jadi urai dulu, lebih baik
husnudzon lah kan begitu itu. Apalagi masalah furu'iyah sudah ikhtilafu ummati rahmatun begitu. Jangan sampai ikhtilaf itu menyebabkan kita iftirak. Baik, saya kira ini pengantar kita karena pertemuan kita ini 3 pertemuan jadi pengantar terus. Insyaallah. Minggu depan insyaallah kita coba pertemuan terakhir kita. Ya sebetulnya pertemuan terakhir itu sudah mulai berbicara teknis dari metode. Jadi gini, nanti NU itu punya metode apa? Misalnya metode qauli, metode takrir jama'i, metode ilahkul masail, metode manhaji, bagaimana penggunaannya, hasil produknya seperti apa, gitu itu. Kalau di NU, di Muhammadiyah, di MUI itu menggunakan nusus qat'i, qauli, manhaji, bagaimana hasil produknya. Kemudian Muhammadiyah menggunakan langsung tarjih dengan ijtihad, intiqai dan insya'i, bagaimana produknya. Gitu itu. Kalau ininya pendekatannya benar, kadang caranya benar dan prosesnya benar, keputusnya sama. Biasanya begitu. Saya kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah. Bagaimana? Kira-kira udah ya? Cukup ya? Jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan. Mencetak saudara nama hukuman tengking di tas harumaten. Artinya? Jadi ulah rumah hukuman gitu. Ya. Terus dengan pertimbangan. Alhamdulillah kita semua sudah menerima ilmu-ilmu dari Pak Kiai. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf Pak Kiai ya, apabila teman-teman saya termasuk saya kurang adab ya, dalam menerima ilmu ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan Pak Kiai ini sehat walafiat dan mudah-mudahan bisa memberikan ilmu kepada kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman